Halo semuanya, yang kalau cebok pakai tangan kiri, gimana kabarnya sekarang? Di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Starlet. Starlet ini merupakan salah satu film bergenre horor komedi yang rilis pada 19 Juli tahun 2013 yang lalu. Film ini menceritakan tentang seorang mekanik jadi-jadian atau KW yang terperangkap di sebuah toilet bersama dengan para zombie. Nah, kira-kira akankah si mekanik ini dapat keluar dari toilet tersebut? Yuk langsung saja simak alur ceritanya berikut ini. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang mekanik bernama Wisi, di mana ia mencoba masuk ke dalam sebuah toilet khusus bagi wanita. Saat ia hendak membuka pintunya, tiba-tiba keluarlah seorang pria dan dua orang wanita yang baru saja melakukan mantap-mantap tampaknya. Wisi pun lalu masuk ke dalam toilet itu dengan membawa sebuah kotak perlengkapannya. Wisi yang sendirian dalam toilet ini lalu mendengar sebuah suara dari atas loteng. Ia pun lalu mengambil tangga dan mencoba memeriksa apa yang terjadi di atas. Namun saat dibuka, ia mendapati seekor tikus yang sudah mati akibat tersetrum listrik sebuah kabel di atas loteng tersebut. Wisi pun lalu membuang tikus ini ke dalam lubang toilet. Jujur sempat bingung bacanya kenapa pemerannya harus bernama Wisi. 2 huruf lagi. Wisi pun lalu mencuci mukanya. Lalu ia melihat selembar uang kertas keluar dari dalam kotak yang dibawanya tadi. Ia pun lalu mual dan pergi lagi kembali ke kamar WC lagi. Saat berada dalam, tiba-tiba masuklah seorang wanita penghibur ke dalam toilet ini. Ia pun terkejut dan lalu menutup pintunya. Namun saat Wisi mengintip, tiba-tiba datang lagi satu orang wanita ke dalam toilet tersebut. Di sini Wisi tidak memperdulikan dua orang wanita itu dan lebih memilih memainkan game ponsel. Dan pastinya Free Fire belum ada waktu itu. Berpindah ke percakapan si wanita tadi, di mana si wanita ini memberitahu pada temannya bahwa terdapat sebuah gigitan di dadanya. Temannya yang bernama Holly itu malah mengajaknya untuk melakukan adu kacang di dalam toilet ini. Dengan begitu, Wisi yang berada dalam toilet ini mencoba memanfaatkan peluang emas yang belum pernah ia lihat selama hidupnya. Tapi sayang, tiba-tiba ada seorang pria bernama Charlie mencoba masuk ke dalam toilet tersebut untuk mengambil kotak perkakas miliknya. Dengan sigap, si wanita itu pun melarang Charlie untuk masuk ke dalam toilet tersebut. Dan ya, kedua orang wanita itu pun lalu melanjutkan permainannya lagi. Namun saat hendak melakukan cupang, si wanita yang mengalami gigitan di dadanya itu pun lalu menggigit leher Holly dengan sangat kuat dan berubah menjadi zombie yang sangat ganas. Wisi yang tentunya masih berada di dalam kamar toilet lalu terkejut dengan melihatnya hal tersebut. Ia pun lalu mengambil ponselnya, namun terjatuh ke dalam kloset. Si wanita zombie itu lalu memukul-mukul pintu Wisi. Ia pun lalu melihat ke bawah bahwa sudah terdapat banyak darah di lantai berceceran. Dan seketika itu pun ia dikejutkan dengan kemunculan si wanita zombie tersebut. Wisi yang tentunya bukan pria tolol seutuhnya lalu melakukan perlawanan dengan menjebak kepala zombie itu masuk ke dalam lubang kloset dan lalu menginjak-injaknya hingga ya salam. Dengan cepat Wisi lalu berlari menuju pintu keluar. Namun saat dibuka, datanglah pria botak yang sudah berubah menjadi zombie juga. Wisi pun kemudian lalu menghindar dari zombie itu dan berhasil keluar dari toilet ini. Dan tidak sampai 1 menit ia keluar, Wisi pun lalu lari ketakutan dan masuk kembali ke dalam toilet ini dengan dikejar oleh para zombie dari luar. Yang artinya penyebaran virus zombie ini sudah menyebar luas dan film pun dimulai. Wisi yang tentunya berada dalam kamar toilet lalu mengintip para zombie itu dan berteriak untuk meminta tolong. Lalu datanglah seorang rider ke dalam toilet ini dengan seragam lengkapnya plus helm KYT. Namun saat dibuka kaca helmnya bahwa orang tersebut telah berubah menjadi zombie juga. Di dalam toilet ini Wisi memanfaatkan kaca sebagai pengalihan untuk menutup bagian bawah pintunya dengan sebuah papan dan obeng yang dibawanya. Dan terlihat di pintu masuk toilet ini bahwa satu persatu zombie mulai masuk ke dalam toilet tersebut.
Karena aksinya tersebut, Wisi pun mulai mengalami kelelahan di dalam toilet tersebut. Dan tiba-tiba ia mendengar suara tangisan dari seorang wanita di kamar sebelah. Nah, kira-kira siapa wanita itu dan mengapa ia juga bisa terperangkap di dalam toilet tersebut? Tentu itu akan terjawab di beberapa menit ke depan. Wisi dan si wanita itu pun lalu mulai berkenalan, di mana Wisi lalu menggambar wujud si wanita itu untuk mempermudah dirinya dalam berkomunikasi dengan si wanita. Berpindah ke bagian luar bahwa saat ini zombie-zombie itu sudah mulai memenuhi toilet tersebut. Di sini, akibat bisikan dari si wanita tersebut bahwa Wisi lalu berencana untuk mengaktifkan sebuah tombol alarm untuk memanggil bantuan. Ia pun lalu melakukannya menggunakan peralatan seadanya, yaitu dengan 4 buah jari tangan dari zombie yang ia potong dan sebuah BH sebagai ketapelnya. Tembakan awal pun lalu dilakukan oleh Wisi, namun itu tidak berbuah manis dan malah mengenai kepala zombie. Ia pun lalu melakukan tembakan kedua dan gagal lagi. Kemudian di tembakan ketiga ia pun harus gagal lagi dan malah mengenai mata salah satu zombie di toilet tersebut. Wisi pun lalu melakukan tembakan terakhirnya. Namun saat ia hendak menembak, tiba-tiba muncullah seorang pria yang masih normal bernama Jeff. Dia berasal dari IT atau pemrograman di dalam perusahaan tersebut. Namun karena Wisi tidak menggunakan otak sepenuhnya, membuat tembakannya terlepas dari tangannya dan masuk ke dalam mulut Jeff. Jeff pun lalu merasakan sakit di tenggorokannya dan membuatnya diserang oleh para zombie. Jeff lalu pergi ke arah Wisi dan Wisi pun malah mengambil kesempatan dengan mengambil peluru amunisi jari tangan yang menyangkut di leher Jeff tadi. Jeff pun lalu mati akibat dari ulah si Wisi. Jujur untuk saya pribadi ketika menonton film ini agak merasa klise dengan cerita yang diberikan pada penonton. Ya wajarlah namanya genre komedi, jadi agak sedikit melenceng. Cerita masih berlanjut di dalam toilet ini, di mana Wisi pun mulai merasakan sedih bahwa sebenarnya hari ini adalah hari ulang tahun ibunya. Wisi lalu kembali semangat lagi demi ibunya. Ia pun berdiri kembali dan melakukan tembakan pada tombol alarm di toilet tersebut. Namun ia harus menembak salah satu zombie yang hendak mengambil selembar uang di dalam kotak perkakas miliknya. Namun tembakannya itu pun membuat jarinya terpantul dan lalu menjatuhkan sebuah tangga ke salah satu pintu kamar toilet. Wisi pun lalu membuang sebuah tong sampah kecil yang berisi softtek kepada para zombie itu. Dengan begitu ia bisa mengambil tangga tersebut. Wisi kemudian menggunakan tangga itu dan memanfaatkannya untuk berjalan perlahan di atas para zombie itu untuk mengambil kotak perkakas miliknya. Namun ia harus mengalami sebuah kendala di mana sekarang posisinya diketahui oleh para zombie tersebut. Dan lalu Wisi pun terjatuh ke bawah. Wisi pun lalu berusaha lepas dari cengkraman zombie itu dan berhasil kembali ke tempatnya semula. Kemudian saat Wisi hendak membuang air kecil, ia lalu membuka penutup toilet itu dan tiba-tiba muncullah tikus dari dalam WC tersebut dan membuatnya terkejut. Ternyata itu hanyalah halusinasi dari Wisi saja. Wisi pun lalu memakan pil penenang miliknya dan meminum sebuah botol kaleng untuk mengembalikan energinya. Namun saat si wanita yang bersamanya dalam toilet tersebut lalu mengatakan tentang sebuah komputer. Hal ini tentu membuat Wisi langsung connect bahwa saat ini tepatnya di lantai 7 ada sebuah ruangan IT di atas toilet tersebut. Wisi yang menyadarinya itu pun senang dengan adanya jalan keluar tersebut. Tapi sayang, Wisi pun harus mengalami efek samping dari pil yang ia makan tadi, hingga membuatnya sedikit berhalusinasi dan membuatnya berjoget-joget bersama zombie. Singkat cerita, akhirnya si Wisi pun tersadar kembali dari hayalannya itu. Ia pun lalu mengetuk-ngetuk dinding pada toilet tersebut dan mencoba merasakan dinding ini. Ia lalu mengatakan bahwa dinding ini dibuat dari gipsum, bukan batu bata ataupun batako seperti di kos-kosan kalian atau di rumah kalian. Wisi pun lalu mengatakan bahwa dinding ini tentu akan sangat mudah untuk dipecahkan dan tidak terlalu memerlukan waktu yang lama untuk menghancurkannya. Ia pun lalu melihat ke para zombie tersebut dan ternyata ada salah satu zombie yang sedang memegang palu miliknya. Saat Wisi berhasil mengambil palu itu, si zombie pun melakukan perlawanan dan menggigit tangan Wisi. Ia pun lalu ketakutan akibat gigitan itu. Ternyata saat ia lihat, itu hanyalah sebuah gigi palsu. Dengan begitu, tentu tidak membuat Wisi terinfeksi menjadi zombie juga.
Wisi kemudian bergegas mengambil palu dan memasukkan uang-uang itu ke dalam kotak berkakas. Ia pun lalu menjebol dinding belakang pada toilet tersebut. Akhirnya, Wisi pun berhasil keluar. Ia pun lalu pergi ke arah kamar si wanita yang bernama Heather untuk mengeluarkannya juga. Si Heather yang tidak memperlihatkan wajahnya pada Wisi itu lalu mengatakan bahwa saat ini ia sedang sangat putus asa karena sebagai wanita yang berbadan besar tidak akan bisa mendapatkan pria idamannya. Ya, itulah akibatnya karena body shaming mungkin. Di mana ia sekarang berniat membuka pintu kamar toilet itu. Wisi pun lalu mencoba mencegahnya untuk tidak membukanya. Namun karena keputusan Heather yang sudah sangat-sangat bulat atau segitiga, ia pun membuka pintunya dan lalu mati diserang oleh para zombie-zombie itu. Dengan begitu sekarang Wisi sendirian, tidak ada lagi temannya untuk mengobrol. Wisi pun lalu pergi ke ruang toiletnya lagi, di mana ia lalu memberanikan dirinya untuk keluar dari toilet tersebut dengan membungkus tubuhnya menggunakan tisu toilet untuk menghindari gigitan dari para zombie. Wisi pun akhirnya keluar dari toilet itu. Ia pun lalu pergi menuju lift dan bertemu dengan seorang wanita yang masih normal bernama Evie. Ternyata saat Wisi melihat ke arah kaki Evie bahwa sekarang si Evie telah terinfeksi oleh zombie. Dan Wisi pun lalu keluar dari gedung ini. Ia pun berhasil menghindar dari para zombie itu. Ia lalu pergi menuju ke sebuah telepon umum yang berada di luar gedung. Ia lalu menelpon ibunya dan mengatakan bahwa semoga ibunya sekarang sedang baik-baik saja. Namun, saat telepon ditutup, Wisi pun dikejutkan dengan kemunculan para zombie itu yang sudah berada di luar. Dan sekarang ia terjebak kembali di sebuah ruang telepon umum yang lebih sempit daripada toilet. Dan film pun selesai. Oke, sebelum saya mengakhiri video ini, sedikit ulasan yang ingin saya sampaikan terkait film tersebut, yaitu jujur untuk cerita yang disampaikan di film Stealth ini tidak terlalu berat-berat amat lah untuk dicerna dengan akal budi kalian. Dan juga untuk adegan-adegan di film ini, kalau boleh saya bercerita, terkhusus pada zombie ini seperti tampak kurang dramatis di pada film tersebut, sehingga kesan cerita yang didapatkan tidak terlalu horor begitu. Dan untuk adegan komedi di film ini juga masih kurang, terutama interaksi antar pemainnya yang sangat minim, sehingga nuansa jenaka yang didapat tidak terasa humornya. Dengan syuting film yang hanya di sebuah ruang toilet saja, tentu film ini sungguh sangat simpel sekali. Dengan itu, saya sebagai kritikus abal-abal yang suka nonton film akan memberikan rating pada film ini sebesar 4 dari 10. Oke lah, saya rasa sudah cukup. Mungkin segitu saja ringkas alur cerita film Stealth yang bisa saya berikan. Kamsahamnida dan musik. See you.